Suiran. Cepat naik mobil ya. Oke. Cepat. Aku sudah bilang dari awal untuk naik taksi, tapi kamu tetap ingin aku yang jemput. Lebih dari 1 jam dari awal sampai akhir. Ibu aku sudah mulai khawatir dan menunggu. Dan tas itu bukannya cukup mahal, kan? Kamu malah pakai dia untuk berteduh dari hujan. Kenapa macet banget sih? Aku memang lagi nggak enak badan. Kamu jangan buru-buru dulu ya. Kamu bagian mana yang nggak enak? Kenapa tiap hari selalu macet gini sih? Aku lagi haid. Astaga, kamu gak jijik ya? Mas Guru juga tidak bilang saat haid. Pekerjaan kotor, sulit dicuci, kamu tidak tahu. Mungkin aku cuma kehujanan dan datang lebih awal. Kehujanan? Apa hubungannya dengan aku? Aku menyuruhmu pakai lebih sedikit baju. Aku menyuruhmu haid. Ini juga bukan hal besar. Cuci saja mobilnya, kan selesai. Kenapa ini bukan hal besar? Dalam mobil baunya semua. Sangat sulit dibersihkan. Ngapain buru-buru? Tidak lihat di depan macet. Turunlah, di luar sangat bersih, aku pergi dulu. Aku suruh kamu turun. Tapi di luar masih hujan, turunlah. Turunlah. Kamu harus bersih-bersih dulu sebelum naik mobil. Kalau tidak, nanti kursinya jadi kotor. Aroma amis ikan. Perutku sekarang benar-benar sakit. Kalau terus begini, aku benar-benar akan pingsan. Ini yang penting. Yang penting adalah kamu membuat mobilku kotor. Kamu lupa pelajaran SD. Mobil ini dijual oleh ibu saya. Saya menghancurkannya dalam 1 kali makan. Tidak perlu kamu ikut campur. Maksudmu apa? Ini mobil saya. Tolong pergi. Kalau mau berisik, pulang saja. Ah, kalau mau berdebat, berdebatlah sendiri. Sudah pulang ah. Ah. Hahaha. Ha. Haha. Cantik kecil, kamu sudah bangun. Dokter tadi bilang kamu kehujanan waktu mulai musim panas, jadi darah dan energi kamu kurang. Mari kita minum ini dulu. Terima kasih, Tante. Oh ya, Tante. Saya membuat mobil Tante kotor, ya. Biar saya tambah kontakmu. Nanti saya transfer biaya cuci mobilnya. Ah, tidak apa-apa. Mencuci mobil tidak menghabiskan banyak uang. Lagi pula, ada berapa banyak gadis yang tidak mengalami masa khusus, darah haid juga tidak kotor. Tidak apa-apa, iya. Darah haid juga tidak kotor. Kenapa belum kembali? Ibu saya datang untuk membicarakan mahar denganmu. Kenapa kamu memukul saya? Jangan pura-pura bodoh. Ibu saya khusus datang hari ini untuk membicarakan soal mahar pernikahanmu. Mahar pernikahanku. Perlu kalian bicarakan. Kalau bukan, maksudmu apa? Datang bulan saja kamu masih berani melawan. Aku beri waktu setengah jam, langsung kembali padaku. Wow. Sangat bagus. Begini saja. Kamu serahkan kunci mobil padaku ya.
Aku akan menjemputmu setiap kali kamu berangkat dan pulang kerja. Tapi ini bukan masalah, sayang. Kedepannya, aku akan selalu ada di sampingmu setiap hari. Kamu bisa memanggilku kapan saja. Ya, baik. Sang Jiewen. Kita putus saja, tidak perlu berlebihan, kan? Saya tidak mengerti. Bertengkar antara pasangan itu bukan hal yang biasa. Saya bilang kita putus saja. Kembalikan mobil dan uang renovasi saya. Saya akan mengembalikan mahar yang sangat istimewa itu padamu. Saya kembalikan padamu. Song Yiran, apa yang salah di otakmu? Jie King sudah mengirimkan pesan. Sekarang kamu bilang mau putus. Di mana aku harus meletakkan muka aku? Ini urusan apa dengan aku? Aduh. Apa kabar? Sudah putus belum? Aku mau kenalkan anakku padamu. Anak laki-lakiku adalah pria dengan otot perut setinggi 185 cm yang hebat. Aku akan memberinya uang mahar 1 juta yuan untukmu. Juga termasuk yang paling istimewa. Ibu, mobilnya sudah diperbaiki ya? Chen Yo. Chen Yo ya? Kalian berdua saling kenal ya? Iya? Ini pertama kalinya aku masuk ke toilet perempuan. Itu karena dia masih muda saat itu. Tidak mengerti? Otaknya panas jadi dikirim ke sana. Kalau sekarang, pasti cari teman perempuan untuk mengirimmu ke sana. Oh, aku ingat sekarang. Aku bilang, kenapa Xiao Song terlihat begitu familiar? Foto di meja belajarmu itu dia, kan? Ibu, jangan bicara sembarangan. Apakah Song Yiran memberimu terlalu banyak? Berani-beraninya kamu buang air besar di atas kepala anakku. Hah? Mau putus? Ya. Baiklah, kalau mau putus, silakan. Aku akan berikan mahar, dan kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Semua akan aku terima. Masih ada lagi. Mobil dan dekorasinya juga. Tidak sama sekali tidak memberi saya dengus. Aku bilang padamu. Kamu anggap aku anakmu? Ini masa muda yang sangat berharga. Uang segini. Anggap saja sebagai ganti kerugian atas masa muda anakku. Kembalikan mobil dan biaya renovasimu padaku. Kita berdua baik-baik saja. Kan? Aku, HM, tidak mau, kamu. Kamu masih mau ambil uang dari tanganku. Aku bilang padamu. Aku tidak akan memberimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kalau berani, lapor polisi saja. Jangan marah dulu. Terima kasih. Perang? Ya. Kalau tidak, kamu temani aku ke suatu tempat, baik-baik saja kemana saja. Halo, hai. Mobil saya dicuri orang. Saya mau lapor polisi. Dasar anak haram yang tidak punya orang tua mendidik di dunia ini. Berani-beraninya kamu lapor polisi cari anak saya. Apa kamu tidak takut disambar petir Tuhan? Berbuat kasar di kantor polisi. Apakah kamu ingin ditahan? Masih sama. Bukankah aku sudah menyuruhmu naik taksi pulang sendiri? Apa perlu kamu melapor dan menangkapku? Perlu untuk menyelidikinya dengan jelas. Mobil itu memang milik Nona Song. Kalau bukan miliknya, bagaimana bisa dia yang punya? Anak saya sudah bertunangan dengan dia. Mobil itu jelas milik anak saya. Tidak ada masalah. Hanya mobil, saya kembalikan saja. Mobil jelek ini juga tidak saya butuhkan. Tapi yang ingin saya katakan adalah, keluarga kalian harus membayar lebih 1 atau 2. Saya tidak mau kurang dari 500.000, ya. Kamu tidak bercanda, kan? Kita sudah berpacaran selama 2 tahun. Sekarang hari pernikahan sudah sangat dekat. Menurutmu siapa yang mau menikah denganmu yang sudah bercerai? Apa kamu sedang merendahkan aku berdasarkan status?
Sekarang tinggal 3 hari lagi menuju hari pernikahan. Kamu pikirkan baik-baik. Seharusnya aku sudah tahu sifatmu yang menyebalkan. Pasti kamu akan datang mencariku. Untung ada kamu di sini. Mantanku telah melewatkan seseorang yang sangat berharga. Kamu ini tidak termasuk yang paling parah. Aku punya mantan pacar, dia punya adik. Harus memaksaku membeli 2 rumah. Salah satunya harus villa besar untuk dia yang kaya. Ini apa namanya? Satu orang mendapatkan jalan, semua ikut naik. Hampir lupa. Aku harus membatalkan pernikahan 3 hari lagi. Itu. Kalau begitu, lebih baik jangan dibatalkan. Kita berdua jadi pasangan Kakak, mobilmu sudah kami cuci. Kami menemukan sesuatu di dalam mobil. Terima kasih. Aku punya cara menghilangkan stres yang luar biasa. Tertarik tidak? Bisa, Song Yi. Kamu punya keunggulan dalam keanggunan ini. Dari SMA sampai sekarang. Ayo. Anggap saja TV ini seperti adik mantan pacarmu. Bawa pergi, seperti adik mantan pacarmu. Tuan-tuan, kalian. Ini seperti membunuh dan membakar. Ya, mestinya. Tolong bantu saya pindahkan juga meja makan itu. Ya. Tidak. Ini semua adalah harta yang diperoleh dengan susah payah oleh anak saya. Dari usaha kerasnya. Kalian tidak berhak untuk pindah. Guru, biaya renovasi rumah ini 600.000. Semua saya yang bayar. Kalian tenang saja, silakan pindah. Tidak bisa. Aku tidak bisa pindah. Kamu gila ya? Kalau renovasi ini rusak, ganti rugi harus bayar lagi 1 juta lebih. Kalau kamu tidak bisa bayar ganti rugi itu, keluarga kami. Tolong bangun. Kursi yang kamu duduki ini juga aku yang beli. Kamu membuat keributan yang sangat memalukan hari ini. Di pernikahan 3 hari lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu berlutut di lantai. Memohon maaf kepada anakku. Semua yang bisa dipindahkan, pindahkan sekarang juga. Yang tidak bisa dipindahkan. Sudah hancur sampai sejauh mana? Anakku. Itu adalah pernikahan kalian. Kamu harus benar-benar meredam semangatnya, ya. Tidak kusangka CEO dadakan yang ayahku sebut ternyata kamu. Kalau begitu, kita cukup berjodoh, ya. Lagi pula pernikahanmu juga batal. Bagaimana kalau kita? Aduh. Aduh. Saya benar-benar menghabiskan nyawa istri saya. Kita pergi, ayah bilang putus ya sudah putus. Uang mahar yang kami berikan padanya. Tapi tidak ada 1 sen pun yang dikembalikan kepada kami. Rumah baru kami yang sudah direnovasi. Dia bilang kita hanya tinggal di tempat yang berantakan. Dia bahkan ingin menipu keluarga kami. Biaya renovasi 600.000 ya itu terlalu berlebihan. Bagaimana dia bisa seperti itu? Iya, tidak menyangka dia orang seperti ini. Benar juga. Coba lihat, menantu kita ini betapa sulitnya. Dia sudah menguras seluruh harta keluarga, tapi dia masih seperti itu.
Dia tidak bisa memenuhi syarat keluarga kita. Dia membenci keluarga kami karena miskin. Anakku benar-benar sangat patuh padanya. Kamu, jangan beri obat lagi. Aku akan beri lebih banyak. Kak Iran, bagaimana kamu bisa tidak menghormati Bibi seperti itu? Undangan pernikahanmu. Kami semua sudah menerimanya kok. Dia segera akan menjadi ibumu. Ibumu. Kamu, bagaimana bisa mengumpat orang? 1 juta untuk mahar sudah menguras keluargamu. Ya, tapi kamu masih terus berpura-pura. Seolah-olah ada tahta yang harus diwarisi. Anakmu mengeluarkan 100.000 untuk buku. Saya mengeluarkan 600.000 untuk biaya renovasi. Di sertifikat rumah, namaku belum ada. Saya ingin kembali biaya renovasi. Itu wajar. Siapa yang berteriak menangkap pencuri? Sangat tidak tahu malu. Iya. Saya pikir dia meminta mahar yang selangit dari mereka. Anakmu bagaimana? Dia juga cantik, kan? Lalu bagaimana? Kakak Siwen sangat baik padamu. Tak peduli hujan atau angin, dia selalu menjemput dan mengantar. Kenapa kamu berdandan semeriah ini? Bersama pria-pria itu secara diam-diam. Tetapi jangan salahkan aku kalau aku bicara terlalu banyak. Kak, aku orangnya suka membantu orang lain. Bukan keluarga sendiri. Kemarin aku bahkan melihat. Apa yang kamu lihat? Aku lihat Ira naik mobil pria tua itu. Hari ini dia muncul lagi di sini dengan pria lain. Apa mungkin karena hal ini? Dia memutuskan putus dengan Xie Wenge. Menjadi selir Putri Song adalah suatu kehormatan bagiku. Gadis-gadis sebaiknya tidak terlalu realistis. Akhirnya, cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Sepertinya kamu benar-benar ingin dia jadi ibumu. Begitu membela dia. Kamu, jangan bicara sembarangan. Aku hanya berbicara dengan jujur. Jadi kamu tertarik pada anaknya. Kamu sendiri menikmati yang ada di depanmu, tapi melihat yang lain. Jangan lemparkan kotoran padaku. Lihat pakaianmu ini juga tidak murah. Mungkin saja. Kamu cuma jadi simpanan pria-pria itu. Aku simpanan. Awalnya aku masih ingin menyisakan sedikit rasa kasihan padamu. Sekarang lihatnya tidak perlu lagi. Ah, sial. Bukankah itu Lin Sisi? Benar-benar pencuri yang berteriak pencuri. Suyi, kau pelacur. Kau. Awalnya aku mengira usiamu masih muda. Mungkin salah jalan itu hal yang wajar. Awalnya aku tidak ingin membuatmu malu. Tampaknya kamu sudah tahu banyak, ya? Kamu wanita ini, aku akan membunuhmu. Yin Sisi, kamu sudah gila. Masih merasa belum cukup memalukan. Itu pria tua itu. Dia adalah selingkuhan Song Yuan. Dasar wanita murahan. Aku memanggilmu Kaisar. Zhao Qianwen, kapan aku jadi selingkuhan putriku? Tidak mungkin. Siapa yang menyuruhmu datang? Kabur dari pernikahan? Kenapa harus mengusiknya? Dia adalah ayah dari Song Yunren, bos besar perusahaan kita. Ada apa? Aku dipecat. Ini adalah manajer umum baru perusahaan kita, Chen Zheng. Lin Sisi, kan? Kamu juga dipecat. Inilah yang disebut pasangan suami istri kembali ke rumah, ya. Baiklah, semua, cepatlah bekerja. Yidian, kamu masih mau ribut? Aku ribut. Kamu rasa perlu seperti ini sekarang? Setelah kita menikah, mobil tetap aku yang nyetir, kan? Biaya renovasi tetap kamu yang bayar. Mengenai pekerjaan, aku tahu, posisi manajer umum memang selalu kosong. Jadi kamu membuat ayah memecatku. Aku juga tidak menyadari sebelumnya. Kamu begitu percaya diri. Tetap saja, mengingat hubungan kita selama 2 tahun ini.
Berikan lagi 50.000. Aku akan memaafkanmu. Kamu benar-benar pikir aku gampang dikendalikan olehmu. Segera selesaikan renovasinya. Kita tidak bisa menyelesaikannya. Kamu selesai belum? Sebenarnya, siapa yang selesai duluan? Aku beritahu kamu. Kamu cuma sepatu bekas yang rusak. Laki-laki mana yang berani mau? Katakan padanya. Ini kali terakhir aku nasihatin kamu. Paham? Kami berdua bertengkar, apa hubungannya dengan kamu? Putus saja. Tidak mengerti bahasa manusia. Ya, dia sedang marah padaku. Kamu tahu apa? Mendengar itu malah membuatku merasa tersakiti. Lupa bilang ke kamu. Dia memang organisasi orang yang aku cintai. Perusahaan ayahku. Sepertinya memang ada. Tumbuh, aku itu. Sepertinya ada yang terlewat. Lihat, waktu SMA kamu sudah bilang suka ruang tamu yang besar. Pas banget buat menaruh berbagai boneka kamu. Kamar ini, dapur, lemari pakaian berjalan, dan di atasnya ada Chen Zhao. Kenapa kamu serius banget? Ini adalah 5 rumah yang aku kehilangan. Kartu gaji aku. Mobil saya. Dan 1 juta uang mahar yang dijanjikan ibu saya. Semua untukmu. Ini tidak mungkin untuk mantan pacarmu, kan? Apa kamu bodoh? Saya tidak punya mantan pacar. Di dalam hati saya, selalu ada kamu. Kalau pernikahannya tidak dibatalkan, ganti pengantinnya bagaimana? Kamu pikir pada hari pernikahan, Zhang Xiaowen dan ibunya akan bereaksi seperti apa? Anak laki-laki akan menikah lusa. Kenapa si gadis itu belum menghubungi juga? Ibu, jangan khawatir dulu ya. Siapa yang berani menikahinya kalau dia seperti itu? Tenang saja. Nanti sebelum pernikahan dia pasti akan minta damai dengan saya. Kita minta dia bawa mahar 500.000. Baik, hahaha. Halo, selamat ya. Kamu hari ini tetap cantik. Terima kasih, terima kasih. Hari yang baik, hari yang baik. Aihahaha, nak. Ibu sudah telepon tanya. Pesta pernikahan yang kita pesan dulu. Gadis itu belum membatalkannya. Dia masih menunggu. Menunggu kamu untuk mengadakan pernikahan dengannya. Hahaha. Nanti kita tunggu teleponnya di rumah saja. Dia menangis memohon padaku untuk berdamai. Hahaha. Ah, dia datang? Dia datang? Zhang Xiaowen. Tunanganmu menikah hari ini? Pengantinnya bukan kamu. Kamu bilang. Maksudnya apa? Anak durhaka ini. Dia benar-benar berani menikah dengan orang lain. Tidak bisa, aku harus pergi merusak pernikahannya. Bu. Kamu belum mengerti. Dia memang sengaja seperti itu. Maksudnya apa? Song Yiran pasti pikir aku tidak akan datang. Takut dia malu sendirian. Jadi dia cari orang lain untuk menikah dengannya secara dadakan. Kita sekarang langsung pergi. Beri dia jalan keluar. Hahaha. Anak, kamu benar.
Nanti ke tempat aku ya. Biarkan dia dulu menunjukkan bakatnya. Ganti dia yang mengajari dengan baik. Kalau begitu, naik ke panggung lagi dan selenggarakan pernikahannya dengannya. Akhirnya kamu jadi menantu perempuan juga. Di sini, ada 2 juta. Itu uang saku yang disiapkan ibu untukmu. Peganglah dan belanjakan. Pangeran, aku harus panggil apa? Ibu? Hahaha, terima kasih, Ibu. Tak apa-apa. Ruan-ruan, hari ini, bahkan tempatnya pun tidak berubah. Kalau saja Zhang Jiewen datang, Bu. Kalau dia datang, tidak apa-apa. Hanya akan mempermalukan diri sendiri saja. Yaitu, kamu, si kecil pengganggu, berani memperlakukan anak perempuan kita seperti ini. Baiklah, patahkan kakinya. Silakan kedua mempelai masuk. Jalan pelan-pelan. Mari dua pengantin berdiri berhadapan. Pengantin pria, apakah Anda bersedia menikahi Nona Song? Baik dalam keadaan miskin maupun kaya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, akan mencintainya dan melindunginya seumur hidup. Saya bersedia, pengantin wanita. Apakah kamu bersedia menerima Tuan Chen sebagai suamimu? Tidak peduli miskin maupun kaya, tidak peduli sehat maupun sakit, mencintainya, menemani dia seumur hidup. Saya bersedia, Song Yiran. Song Yiran, berani-beraninya kamu menikah diam-diam dengan orang lain. Calon istriku. Pengantinnya bukan aku. Kamu terlalu berlebihan. Ya, yaitu kamu yang mengambil mobil kami sebelum menikah. Merusak rumah baru kami. Sekarang, karena mencari orang untuk menyewa apartemen sebagai pengganti pernikahan. Haha, kamu ini bikin apa sih? Zhang Suewen, kalau aku tidak salah ingat, kita sudah putus. Kamu mau ribut sampai kapan lagi? Kalau aku ribut, sudah cukup kan? Kamu tidak mau menikah denganku. Lalu seenaknya cari pengganti seperti ini. Untuk menipu keluarga dan teman-teman kita. Bukankah cuma ingin menarik perhatianku saja? Kamu benar-benar memberi muka besar. Sudah datang juga. Hari ini aku juga tidak mau rumah itu. Soal mahar itu. Kalau kamu memberikannya padaku, hari ini aku masih bisa ikut denganmu. Iya, anakku sudah memberi jalan untukmu. Cepat suruh pembantumu. Segera turun saja. Jangan buat malu di sini lagi. Apa maksudnya ini? Begitulah cara menulis janji pengantin pria. Pengantin pria. Tentunya dia anakku. Kalian semua telah tertipu oleh orang bajingan ini. Dia mencoba minta maaf kepada anakku tapi gagal. Dia pun sembarangan menarik pria di jalan raya. Ini cuma mau menipu uang mahar kalian. Ternyata cuma mau menipu uang mahar ya. Kalau begitu, aku tidak ikut pernikahannya juga tidak apa-apa. Iya, kalian jangan dengarkan omong kosong dia. Keluarga Song kami tidak akan sampai menipu uang mahar segitu saja. Liu Guohua, lihat aku hari ini tidak akan terima lagi omonganmu. Jangan buru-buru. Kakek bilang dia bisa menyelesaikannya. Zhang Suewen, aku sudah memberi muka padamu, kan? Pas banget hari ini semua orang ada. Kita jelaskan semuanya, oke. Kalau begitu aku juga mau menyatakan sikap. Mahar 100.000 yuanmu harus aku terima. Kalau tidak, aku tidak akan menikahimu. Mahar 10.000 1 yuan saja ingin tukar dengan 100.000 yuan mahar dari aku. Kalau tidak tahu, pasti mengira kamu memeras di sini. Zhang Suewen ini benar-benar berani menuntut banyak. Benar-benar tidak percaya. Ya, memang begitu. Atau mungkin kamu ingin menikah dengan keluarga Song kami. Buat acara pernikahan jadi seperti ini. HMPH, percaya tidak percaya. Sekarang biarkan anakku benar-benar menegaskan hubunganmu dengan Bu Peng. Kita sudah putus. Kamu mengendarai mobilku, menggunakan pengaruhku, menggunakan uangku untuk mendukungmu di luar sana, menggunakan relasiku untuk menaikkan jabatan dan gajimu. Kamu tidak tahu berterima kasih. Bahkan meninggalkanku sendirian di tengah hujan badai. Berulang kali. Menguji ketaatan saya. Sulit sekali sampai sejauh ini. Hanya itu yang jarang terjadi. Kamu pikir terus-menerus menekan. Mengikat dengan tali bisa membelenggu saya. Semua yang kamu lakukan ini hanya untuk menyembunyikan. Diamlah. Cukup, Zhang Suewen.
Kamu memang masih tidak bisa menerima. Apa yang aku putuskan adalah fakta. Aku tidak bisa menerima itu. Aku, Zhang Siwen, sudah tidak ada lagi. Kamu masih bisa menemukan wanita yang lebih baik dari kamu. Kamu hari ini seperti mau menikah. Hari ini aku akan menghancurkan pernikahanmu. Aduh, lepaskan aku. Aku mengerti. Kamu selingkuh, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin? Kamu langsung menikah dengannya setelah kita putus. Ayo bilang, kalian berdua mulai kapan? Sebenarnya aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu meninggalkanku di Baoyu. Aku juga tidak akan punya suami yang baik seperti itu. Juga orang yang rendah. Aku juga baru tahu. Hidup tidak sama jika dijalani dengan siapa saja. Selamat malam, buang mereka keluar, siapa berani menyentuhku. Bukan salah, bukan seperti itu. Hari ini adalah hari bahagia anakku. Songgiran, kalau kamu berani mulai di tanggal 1, jangan salahkan aku kalau aku balas di tanggal 15. Hari ini aku akan bongkar semua aibmu. Semua lihat ini. Dia tetap hamil. Di perutnya ada benih keluarga kami, keluarga Zhang. Serius apa? Dia hamil anakku. Ran, kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang hal sebesar ini? Apakah semua orang melihatnya? Dia mengandung anakku. Lalu pergi mencari Chen Zheng di keyboard. Saya bukan Chen Zheng. Meskipun apapun yang kamu lakukan, aku selalu mendukungmu. Tapi hari ini, kamu benar-benar tidak bisa menikah. Apakah kamu akan membantu orang lain merawat anak? Ibu Chen Zhao. Aku percaya padamu, kamu bisa mengurusnya dengan baik, Ibu Chen. Apakah kamu masih ingat Yiran? Terakhir kali kenapa dia pergi ke rumah sakit? Rumah sakit? Aku ingat sekarang. Ibu dan anak ini benar-benar jahat. Mereka hanya demi membuat Yiran. Di depan begitu banyak orang. Reputasi hancur. Ibu biarkan Yiran yang urus saja. Benar-benar ligang. Dia adalah sepatu bekas yang mengandung anakku. Kamu masih mau? Hahaha, anak laki-laki. Ternyata menggunakan orang sial ini untuk membesarkan anak kita. Ini benar-benar kabar baik. Tak disangka kalian begitu bodoh sampai tingkat ini. Karena sekarang sudah begini keadaannya. 100 juta tidak cukup untuk maharmu. Sekarang aku butuh 500 juta. Apakah laporan ini milikku atau milik orang lain? Tentu saja itu milikmu. Itu saat kamu pergi ke rumah sakit hari itu. Dokter yang memberi saya, HM. Ibu. Minggu lalu dia ke rumah sakit bukan karena nyeri haid. Kau ini bodoh. Apa kau berani menipuku? Aku mengerti. Kau hamil anakku dan menyembunyikannya dariku. Hari ini kalian tidak bisa menikah. Kita menikah hari ini, kau tidak mau datang melihat. Dalam situasi seperti ini, siapa lagi yang ingin kamu undang? Kita pergi dulu saja. Pesta hari ini terlalu kacau. Aku pergi saja. Kamu dan anakmu melakukan ini selain untuk membuatku jijik. Apalagi yang bisa dilakukan? Hari ini, yang akan jatuh dari posisi dan reputasi hanyalah kamu. Apa maksudmu? Zhang dulu minta aku ambil laporan kematian. Kenapa kamu datang? Kemarin aku sudah kasih laporan itu ke ibumu. Kamu malah mau menikah dengannya. Ini anakmu. Kamu sendiri tidak suka pakai alat kontrasepsi. Kamu tidak tahu. Sekarang kena masalah. Kalau kamu sudah pakai celana, kamu harus mengaku. Anak ini memang anakmu. Aku beritahu kamu. Kalau hari ini kamu berani meninggalkan istri dan anakmu, aku akan mati bersamamu di sini bersama anakmu. 2 nyawa 11 si. Agar kamu dan ibumu turun ke neraka bersama. Ibu, apa yang terjadi? Li Sisi ini memang sudah terbiasa. Kondisi keluarga biasa saja, juga tidak bisa memberikan banyak mas kawin. Aku bagaimana bisa membiarkanmu benar-benar menikahinya? Zhang Suewen selingkuh sudah cukup. Ternyata juga membuat selingkuhannya hamil. Masih saja memikirkan pernikahan Nyanyan. Ibu dan anak itu benar-benar seperti anjing gila. Marah-marah sampai akhirnya merugikan dirinya sendiri. Hari ini yang datang semua orang penting di industri. Sepertinya Zhang Suewen adalah yang mulia di lingkaran ini. Tapi itu juga tidak bisa membuktikan 100% kalau anak ini milikku. Kan? Bajingan. Sisi, panggil ambulans,
Sisi. Tidak menyangka menikahimu. Masih bisa menyaksikan resepsi pernikahan yang begitu seru. Para tamu pasti juga tidak menyangka akan ada pertunjukan seperti ini saat makan. Ada sensasi yang menyenangkan. Ngomong-ngomong, tamu undangan kali ini semuanya tokoh besar di industri. Zhang Xuewen mungkin tidak akan mudah mendapatkan pekerjaan lagi. Kamu tidak takut dia terus mengganggumu atau balas dendam padamu? Jadi aku berencana menggunakan pernikahan ini. Pergi berbulan madu. Baiklah, saya ikut saja. Berangkat, Tante. Tanpa kartu akses, Anda tidak bisa masuk. Aduh, saya datang untuk mencari Song Yiran. Saya ibunya. Ibu, Song Yiran, keluarlah. Keluarlah. Dia adalah orangnya. Saya adalah ibu mertuanya. Saya tidak seperti kamu. Song Yiran, kalian ini pergi kemana lagi? Saya kasih tahu kamu. Lin Sisi keguguran, semua ini karena kamu. Kamu yang menyebabkan. Cucu sulungku yang belum lahir sudah meninggal seperti ini. Anakku bahkan ingin memutuskan hubungan denganku. Kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Apa urusanku? Semua ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Apakah kamu sudah minta izin padaku sebelum memukul suamiku? Semua ini karena dirimu sendiri. Sebagai seorang ibu, kamu gagal mendidik anakmu, menjadikannya orang yang mudah berubah hati, hanya memikirkan keuntungan. Kalau kamu memberitahu Zhang Jie tentang kehamilanku, kalau kalian tidak datang ke pernikahanku dan membuat keributan, aku tidak akan mengalami keguguran. Anakmu juga tidak akan memutuskan hubungan denganmu. Semua ini adalah ucapan kalian masing-masing. Sekarang saya minta kalian, mulai sekarang jangan ganggu hidup saya lagi. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Zhang Xuewen, apa yang akan kau berikan untuk membayar utangku? Dokter bilang saya tidak akan bisa kembali ke anak-anak lagi. Dasar bajingan. Aku angkat telepon dulu. Zhang Jielun, dasar bajingan. Kembalikan anakku, angkat telepon. Dasar bajingan. Kembalikan anakku, jangan ribut lagi. Oke. Anakku semua salah ibunya. Maafkan ibumu, ya. Kalau kamu benar-benar ingin menikahinya, ibu juga setuju. Boleh kan? Lin Sisi sudah tidak bisa hamil lagi. Apa? Aduh, kalau begitu kamu ngapain di sini? Cepat pergi sana, pergi. Nak, dengarkan ibu. Kalau begitu kamu pergi ke tempat yang baik untuk cari jodoh. Pastikan bisa menemukan yang 1000 kali lebih baik darinya. Ayo, jalan terus. Kamu kembali, jalan. Bu, apakah ini bisa? Aduh, nak. Tentu saja bisa. Ikuti kata ibu saja. Kamu bilang kamu tampan dan berbakat. Di pasar jodoh ini, kamu pasti sangat dicari. Hahaha. Sudah 35 tahun masih dianggap bayi. Hei, gadis kecil, kenapa kamu bicara seperti itu? Dulu adalah elit keuangan, sekarang cuma pengangguran. Saya yakin di balik kata rumah ini masih menyimpan beban besar. Kredit rumah, ya, kamu. Bukan orang seperti ini, ya. Nak, jangan terburu-buru, ya. Masih ada yang lebih baik, masih ada yang lebih baik. Cewek ini benar-benar bagus, ya. Kalau tidak ada pekerjaan, bisa cari lagi, kan? Industri keuangan memang menguntungkan. Hahaha. Aduh, kamu benar sekali. Anak laki-laki saya nanti pasti punya masa depan cerah. Dan, uang mahar kita cukup 100 juta saja. 100 juta untuk uang mahar. Ya, mahar juga harus 2 kali lipat, kan? Ditambah 1 villa, tidak masalah, kan? Hah? Kalian ini mau rampok uang atau mau menjual putri sendiri? Kalau begitu, kamu malah jual anak sendiri. Orang seburuk ini juga harus datang ke pasar jodoh. HMPH, ayo kita pergi. Iu,
Aku sudah bilang aku tidak seharusnya datang ke sini. Ini semua salahmu, memaksaku datang ke sini. Bagaimana dengan anakmu? Atau kamu coba hubungi lagi? Boleh juga, kalau kalian bisa berdamai. Kita akan punya semuanya, iya kan? Oh iya, dia memblokir aku. Nomor telepon Anda yang dia dapat. Haha. Terima kasih. Terima kasih. Siapa itu? Kamu lupa memberitahu aku tentang ikan, dan aku belum sempat memblokirmu. Segalanya. Aduh, anakku, mungkin ada cara lain. Ngomong-ngomong, gadis kecil ini hatinya lembut. Bukankah dulu aku pura-pura pincang agar bisa tinggal di rumahmu? Lalu dia yang merawatku? Benar kan? Pasti ada jalan keluar. Kalau dia lihat aku sekarang hidup begitu menyedihkan, dia pasti akan luluh hati. Ini aku. Siapa ya? Aku tebak ini pasti teman tidur Zhang Suewen. Hehe, akhirnya semua orang sudah kembali. Ada apa? Waktu kalian berdua pergi bulan madu. Jiang Suewen setiap hari datang padaku untuk curhat sambil menangis. Katanya kamu dan Chen Zhen menikah secara tiba-tiba tanpa ada perasaan. Tunggu sampai cuaca baru ini berlalu. Dia pasti akan menendangmu pergi. Masih, hanya Xian Wen yang bisa terus-menerus memaklumi sikapmu. Mencintaimu. Kalau kamu mencintaiku, suruh dia jangan datang buat bikin aku jijik. Dia juga minta aku sampaikan pesan ini padamu. Meskipun orang tuanya tidak mudah mencari uang, tapi selama kamu mau, dia bersedia memberikan 100.000 uang mahar. Dia bahkan bisa menerima kamu yang sudah bercerai menikahinya. Jangan sekali-sekali. Sebelumnya dia menawarkan 10.000 mahar tapi minta saya 1 juta. Sekarang dia menawarkan 100.000, keluarga saya harus rugi 10 juta. Dia menawarkan 10.000 dan meminta kamu 100 juta. Saya ada sedikit urusan, jadi saya pergi duluan. Aku tidak mau mengganggu kalian lagi. Orang bodoh ini melakukan hal bodoh seperti ini. Masih mau aku jadi cowok tampan. Aku pulang saja. Jangan pergi, biar aku yang mati saja. Kalau dia terus begitu, semua orang akan kalah dan pergi. Ini namanya mencari sengsara sendiri. Ayo kita pergi. Tetap saja, pacarmu gila. Kontrak rumahmu akan berakhir akhir bulan. Bukankah kau minta aku untuk membantumu membuang barang? Tapi pacarmu malah seperti orang gila. Menunggu di tempat sewa. Suamiku bilang dia sudah 3 hari tidak makan dan minum. Hanya untuk menunggu kau kembali. Dia begitu mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa tidak makan selama 3 hari? Hei, kamu tidak boleh membuang ini. Semua ini adalah barang Yiran. Tidak boleh? Tidak. Jangan. Ini semua milik Yiran. Sikat gigi ini juga milik Yiran. Bantal ini semuanya miliknya. Tuan Zhang bilang kita harus mengurusnya. Penyewa berikutnya masih menunggu. Tidak. Lihat, ini sikat giginya. Oke, bantal ini semuanya miliknya. Tolonglah, berikan saya 2 hari waktu. Ya. Lihatlah, kita ingin membuang apapun, tapi tidak boleh. Dia sudah mengambil semuanya. Sayang, lihat dia terlihat begitu penuh perasaan. Aku jadi cemburu. Aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam hujan deras. Kami juga tidak punya pilihan lain, makanya kami memanggilmu kembali. Masih kamu yang datang. Kalau kamu gila, pergilah ke rumah sakit. Dengarkan di sini saja. Masih ingat? Ini semua kenangan 2 tahun kita. Mereka ingin membuang kenangan kita. Ini milikku. Sewa ini aku yang bayar. Aku akan menunggumu di tempat awal. Aku tahu kamu pasti akan berubah pikiran, kan? Dia masih di sini, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Biarkan dia terus berpura-pura.
Jangan pergi, ya. Aduh, bagaimana ini? Suami, cepat panggil 120. Rumah ini belum ada penyewa. Jangan-jangan jadi rumah angker. Tidak perlu membuang sumber daya publik lagi. Dia tidak pantas kamu perlakukan sekejam itu. Dia sangat mencintaimu. Kamu meninggalkannya dan menikah dengan orang lain saja sudah cukup. Kenapa kamu masih bilang begitu? Ikut aku ke suatu tempat. Nak, jangan pergi. Daging sapi ini, ibu sudah merebusnya lebih dari 3 jam. Makan sedikit. Baik. Ah, nak, kamu bilang harus berbaring. Mulut sebesar ini. Apakah itu berguna? Orang Song Yuan paling baru. Selama aku jual payung sambil pura-pura kasihan, dia pasti akan merasa iba. Kali ini aku jamin. Pasti akan membuatnya berubah pikiran. Wah, itu sangat bagus. Nanti anakku sayang sudah punya pekerjaan. Juga sudah punya uang. Anak, soal pernikahan ini benar-benar rumit. Apakah kamu layak untuknya seumur hidup? Hahaha. Maaf. Kamu masih seperti dulu, ahli berpura-pura penuh perasaan. Tapi aku sudah bukan aku yang dulu. Kamu bilang padaku terakhir kali. Kamu punya sepupu yang anggota tim keamanan. Tidurlah. Besok pagi, ibu akan membawakan sarapan untukmu. Hehehe. Kau cuma maki-maki aku, San Wukong, di kandangku. Aduh, salah paham. Itu pacar anakku yang bikin kamu ngeluarin omong kosong. Kalau bukan karena kalian berdua, anak-anak haram, mengambil alih rumahku. Bahkan beberapa saudara aku sampai sekarang belum punya kandang. Salah paham? Mereka di dalam, kan? Memang agak gak nyaman, ya? Aku nggak bisa keluar lagi. Aku nggak bisa buka dia lagi. Ada beberapa. Kasih aku naik. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Aduh hahaha. Dua orang yang sedang tumbuh itu sudah aku usir. Kamu tahu nggak? Waktu aku datang, si pengecut itu, seperti bayi saja, dibanting ibunya ke dalam kantung tidur dan tidur di dalamnya. Aku tadi terus menahan tawa, hampir bikin aku gila tertawa. Sudah. Terima kasih. Baik, hahaha, kantung air. Istrinya lucu banget. Sudah, dia seharusnya tidak akan mengganggu kita lagi. Orang tidak mengganggu saya tidak mengganggu orang. Hanya saja. Ini untuk apa? Bukankah kamu bilang saya masih bisa berubah pikiran? Saya tidak terlalu baik dalam hal ini. Saya bilang tidak, ya sudah tidak ada. Kamu masih punya muka untuk bicara tentang saya. Kalau bukan karena kamu yang membuat keributan, apakah aku sampai kehilangan pekerjaan? Apakah aku sampai menjadi seperti ini sekarang? Kamu menyalahkanku karena kamu selingkuh, kan? Selingkuh apa masalahnya? Bukankah kamu selalu mencari-cari kesalahan Suyiran? Katakan padaku, pria tidak seharusnya gantung diri di satu pohon. Bukan demi kamu, kan? Demi siapa? Demi aku. Jika saya masih bersama Suyiran sekarang, saya sekarang sudah menjadi manajer umum grup. Kamu yang mana? Kenapa saya harus berteriak begitu keras? Kalau bukan karena kamu yang tidak berprestasi, saya tidak perlu berumur segini. Mengikutimu ke sana kemari, kan? Orang itu tidak salah berkata. Apa? Tidak ada ibu sepertimu. Kamu yang menghancurkan segalanya untukku. 70 ekor tikus putih. Aku membesarkanmu dengan susah payah, dari kecil sampai besar. Sekarang aku jatuh ke titik ini, Sekarang aku tidak peduli lagi padamu. Kamu sudah tidak bisa lepas dari ayahmu. Sekarang juga kamu pergi dari sini. Kembali ke kampung halamanmu. Jangan ganggu aku lagi. Kamu kembali ke sini.
Kenapa kamu? Kenapa kamu? Song Yiran, apakah Anda tahu di mana Zhang Xianwen? Benar? Untuk apa? Song Yiran, tolong bantu aku. Aku benar-benar harus cari Zhang Xianwen. Tolong. Apa yang terjadi? Baru tahu aku keguguran di rumah sakit. Kehilangan kemampuan berbisnis, lalu menghilang begitu saja. Aku dan harga diriku hancur karena dia. Itu salahku. Aku seharusnya tidak jadi simpanan. Tolong beritahu aku dia di mana. Aku benar-benar tidak tahu dia di mana. Kenapa dia memperlakukan aku seperti ini? Kenapa? Puisi. Kamu harus ingat jangan pernah bergantung pada orang lain. Harus mencintai diri sendiri dengan baik, itu yang benar. Aku hanya tidak rela. Bukan karena hati yang tulus. Kalau tidak, dia juga pasti seperti bunga yang mekar menghadap angin. Kamu berhasil melarikan diri dari lautan penderitaan itu, tapi dia malah terperangkap di dalamnya. Ayo kita kembali tidur. Besok sudah harus mulai kerja. Kenapa tidak tidur saja, malah kerja? Zhang Xiawen, kan? Aku pernah dengar tentang kamu. Anda tidak memenuhi syarat perekrutan perusahaan kami. Bagaimana bisa? Apakah Anda ingin melihat dokumen dengan lebih teliti? Dokumen saya tidak ada masalah dengan pendidikan. Semua tidak ada masalah. Saya akan jujur dengan Anda. Perusahaan kami tidak membutuhkan orang yang seperti Anda, yang merusak moral, dan mempengaruhi suasana perusahaan. Apa kamu merasa begitu mulia? Kalau kalian tidak menghargai aku juga tidak tertarik datang ke perusahaan kecil kalian yang payah itu. Tuan Zhang. Bahkan perusahaan kecil seperti kami pun kamu tolak. Apalagi perusahaan lain. Maksudmu apa? Jejak kejayaanmu di distrik Qianlong sudah membuat semua orang tahu. Saya rasa tidak ada perusahaan yang lebih memahami manusia daripada ini. Halo, siapa ini? Selamat pagi, Pak Zhang. KPR Anda sudah hampir jatuh tempo. Harap segera ditangani. Uangnya sudah habis. Aduh. Ibu saya masih punya dana pensiun. Bagaimana? Dia menghubungi saya. Tidak, saya tidak salah lihat. HMPH. Kau sebaiknya lupakan itu. Saya tidak mungkin memberimu uang. HMPH, tidak bisa hamil, itu bukan urusan kita. Bukankah itu karena kau sendiri yang mengerti? Baik. Tahu. Seperti kamu yang tidak punya harga diri dan tidak mencintai diri sendiri. Lebih baik mati lebih cepat, HM. Mari kita berdamai, baiklah. Apa yang kamu lakukan? Mari kita berdamai. Jangan tinggalkan aku. Bangunlah. Tidak ada gunanya terus menggangguku seperti ini. Tanpa kamu aku seperti ikan tanpa air. Aku tidak bisa bertahan 1 menit pun. Apa hati kamu terbuat dari besi? Gadis kecil. Kalau bertemu orang baik seperti ini, menikahlah. Apalagi yang kamu ragu-ragu. Kamu bergantung pada wanita untuk segala sesuatu. Melo, kamu tentu tidak akan bisa bertahan lagi. Hubungan kita yang sudah lebih dari 2 tahun. Benarkah kamu mau meninggalkan aku demi pria itu? Tidak sadar lagi seperti ini. Mengemudi sambil memetik bunga dan menghabiskan uangku. Katakanlah. Berikan aku 100 juta dari 50 juta. Setelah putus, kamu tetap menggangguku. Kamu nggak selesai-selesai, kan? Jangan rebut, aku nggak mau rebut lagi. Aku cuma ingin kamu cerai dengannya. Aku akan menikahimu segera. Oke.
Bertanggung jawab dengan baik. Membuang-buang perasaanku selama lebih dari 2 tahun. Satu tamparan ini sulit untuk diabaikan, bodoh dan sombong. Untuk setiap wanita yang pernah kau rusak. Tamparan terakhir. Dalam hatimu, ada rasa bersalah dan sifat manusia yang jelek. Seorang wanita yang terluka kehilangan anaknya untukmu. Kehilangan haknya sebagai seorang ibu. Bagus sekali. Dia memang pantas mendapatkan itu. Aduh. Kita benar-benar tidak mungkin. Saat kau menurunkanku dari mobil. Kita sudah berakhir. Ah, jangan pergi. Lagi pula hari ini aku juga tidak akan hidup lama. Kalau kamu hari ini tidak setuju berdamai denganku, aku akan langsung keluar dan sengaja ditabrak mobil sampai mati. Aku akan tunjukkan kematianku padamu. Kalau berani, pergilah. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkanku dengan tulus seperti itu? Yang menghancurkan dirimu sendiri adalah kamu. Suiran. Jika aku tertabrak mobil hari ini, kamu juga adalah pembunuhnya. Apakah kamu merasa tenang? Jangan terlalu moralistis. Sekarang aku akan mati di depanmu. Ah ah, aku tertabrak, kamu harus bertanggung jawab. Ah, kamu mau cari masalah ya? Cepat bangun, di mobilku ada rekaman kamera. Kalau kamu nggak bangun, aku akan lapor polisi. Yiran, tolong bantu aku tersenyum, 120. Aku nggak mau lihat kamu pura-pura lagi. Selamat malam, tolong kamu dan sopir bawa dia pergi. Asu Yiran, kenapa kamu bisa sedingin ini? Kamu bilang kamu akan selalu mencintaiku. Kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Sudahlah, sudahlah. Semuanya hilang. Sisi SMA masih tetap ada. Aku kehilangan segalanya. Aduh ya ampun. Anakku, anakku. Kamu masih punya. Ah, kamu masih punya. Ibu akan mencari cara untukmu. Ikuti saja beberapa kata yang kau katakan kepada masyarakat. Nak, ibu sudah mendapatkan uang untukmu. Ambil ini. Di desa. Buka toko. Uang segini buat apa? Meski begitu, yang bisa dia berikan padaku jauh lebih dari ini. Anak sudah menebak dari kantor ini juga. Nak, kalau mau judi, cari orang-orang ini. Mereka dulu pernah berurusan di desa. Pegang ini. Kamu. Kali ini aku akan mengikatmu erat-erat di sisiku. Bro, menurutmu berapa banyak uang yang bisa disita kalau mengikat wanita itu? Suaminya adalah CEO? Bukan. Setelah semuanya selesai, aku akan bagi 3 kehidupan untuk kalian berdua. Hehe, kakak-kakak semua adalah milikku. Juzi, jangan sampai nanti kamu ciut. Satu lagi.
Chen Zheng sudah mendesak 3 kali. Hari ini ulang tahunnya. Tidak boleh terlambat. Kamu lagi dandan lagi. Besok bantu wanita itu. Bayar suaminya. Dengar-dengar ingin dikirim ke rumah. Sangat menyayangi putrinya ini. Bantu wanita ini cari uang lebih banyak. Kalian berdua hati-hati ya. Jangan sampai menyakiti wanita itu. Itu calon istriku. HMPH. Berani-beraninya kalian coba sentuh dia. Apakah kamu ingin menjadi pahlawan menyelamatkan gadis? Sayangnya, kamu justru orang yang seharusnya menghilang. Du Qiao. Kalau bukan karena kamu yang menghalangi, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan aku? Kami sebenarnya mau menikah. Jadi dia memilih aku. Karena kalian menunjukkan rasa hormat yang paling dasar. Karena dia telah ditipu olehmu. Tanpamu, dia akan kembali padaku. Sang Qianwan. Sekarang tidak terlambat untuk berhenti. Mengapa aku harus berhenti? Karena kamu yang telah mengambil segalanya dariku. Kalau kamu datang sendiri, salahkan aku. Apa yang terjadi, Chen Yao? Maaf, panggilan yang Anda hubungi sedang dimatikan. Perasaan di depan bagaimana bisa ada di sini? Di mana? Suami saya diculik. Mau apa? Saya ingin membalasmu ke kelas 5. Tuan Zhang, kamu sudah gagal. Apakah ini sudah dewasa bagimu? Diam. Kamu hanyalah anjing yang memanfaatkan kesempatan. Betapa malangnya. Masih harus bergantung pada Wang untuk melihatmu lebih sering. Kamu bahkan tidak bisa membuatnya membencimu. Diam, diam. Ketika dia datang, aku akan membuatnya menyadari hatinya sendiri. Chen Zhen. Masih. Jangan mendekat. Masih sama. Kamu yang mencariku. Aku tahu kamu mencintaiku, kan? Aku tidak ingin berlarut-larut denganmu. Jujurlah dan cari jalanmu sendiri. Jangan ganggu kehidupan kami sebagai suami istri. Aku bisa hidup baik-baik dengan dia lagi. Hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan. Aku tahu kamu mencintaiku. Kamu tidak mencintainya. Kalau tidak, kamu tidak akan menikah dengannya untuk menyakitiku. Benar kan? Karena kamu bermimpi. Aku sarankan kamu segera melepaskan. Pegang uang itu dan pergi. Uang apa yang aku pedulikan? Apakah uang? Kamu tahu apa yang aku inginkan. Apalagi yang kamu mau? Aku mau kamu. Aku mau cintamu sepenuh hati. Aku mau kita kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu. Semoga kamu jadi eksekutif perusahaan dengan penghasilan jutaan setahun. Beli mobil dan rumah untukmu, dan masa depanmu yang cerah. Kamu,
Aku tahu kamu sedang menguji aku, kan? Aku tidak ingin rumah ini lagi. Aku juga tidak ingin uang ini. Aku hanya ingin kamu. Kamu menulis 90.000 surat untukku. Masih sempat kamu beres-beres sekarang. Bagaimana caranya agar kamu bisa kembali ke sisiku? Itu pasti dia, kan? Pasti dia. Jika dia pergi, kamu akan kembali ke sisiku, kan? Jangan hanya, kamu janji padaku. Aku akan melepaskannya. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Jangan. Jangan takut, Yiran. Aku akan selalu melindungimu. Aku benar-benar akan selalu melindungimu. Berhenti. Kamu sudah berubah pikiran. Aku tahu kamu sudah berubah pikiran. Tenang saja, kamu. Aku sudah menyiapkan segalanya. Dengan cara ini kita bisa kembali ke masa lalu. Di dunia ini, hanya aku yang tidak akan membencimu. Ini adalah surat perceraian kalian. Tanda tangani, lalu lepaskan dia. Lalu kita kembali ke kehidupan seperti dulu. Oke, baik. Selama kamu ada, tidak masalah. Pukul aku, ah. Ah. Ah ah. Berhenti pukul, lepaskan. Cepat. Tanda tangani saja cepat. Tanda tangani, semuanya akan berlalu. Kamu tetap tidak punya pilihan lain. Semuanya akan berlalu. Bangunlah. Yang kamu cintai selamanya hanyalah dirimu sendiri. Ah. Mei. Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Polisi datang, cepat lari. Ayo pergi. Chen. Chen, sakit enggak? Kalau kamu pukul aku, jangan menangis. Aku enggak sakit, maaf. Semua salahku, aku yang salah. Bodoh, kamu salahkan aku atas semuanya. Aku akan melindungimu dengan baik. Aku bersumpah. Aku tidak akan membiarkanmu meneteskan air mata lagi. Oke. Ibu. Anakku, ibu sudah membuatkan sup ayam untukmu. Cepat minum selagi hangat. Aku sudah selesai. Bu, aku sedang diburu polisi. Ah, anakku. Kamu terluka? Jangan pedulikan ini, semua salahmu. Kenapa kamu bukan orang kaya? Kenapa kamu justru orang desa? Kenapa kamu membawaku ke dunia ini? Ah, semua salahmu. Anakku, jangan takut, Mama akan segera datang. Mama bilang, semua ini aku paksa kamu lakukan. Anakmu. Kau benar. Semua salah ibu yang membawamu ke dunia ini. Kau masih muda. Hiduplah dengan baik. Agar kita bisa meneruskan keturunan. Maafkan ibu. Anak bodoh. Bagaimana ibu bisa melihat anaknya menderita? Baru-baru ini tersangka kasus penculikan Chen Zheng telah menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Zhang Jie, kamu pengecut sekali. Bagaimana bisa menyerahkan diri? Tersangkanya adalah warga berusia 57 tahun, Liu Guihua. Motifnya adalah membalas dendam untuk istrinya. Liu Guihua tidak menyangka. Hubungan antara ibu dan anak itu begitu penuh semangat. Bahkan rela menanggung hukuman untuk anaknya. Lumpur tidak bisa mendukung dinding. Sejak kecil, apapun yang dia mau, Liu Guihua akan memberikannya. Mencuri uang dibilang rendah. Bertengkar dibilang orang lain yang mengganggunya. Sekarang membunuh dan membakar pasti dipuji berani. Salah sendiri jika menyakiti diri sendiri. Kata-kata ini memang tidak salah.
Saya rasa, mereka pasti akan membalas dendam padamu. Hati-hati. Ah, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sedang diburu? Sisi, dulu aku yang bergaul dengan mereka. Benar, lihat ini. Tiket kencan pertama kita, milikku. Dulu aku tahu aku tidak bisa melahirkanmu lagi. Saat berbalik dan pergi di rumah sakit, itu hampir membuatmu terlihat anggun. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu. Aku hanya punya kamu. Aku suruh kamu pergi, kamu dengar tidak? Sebenarnya kamu yang duluan menggoda aku. Aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak membantu aku, video-video kamu semua ada di tanganku. Kalau aku mati, kamu juga jangan berharap hidup tenang. Jangan paksaku. Kalian yang memaksa aku. Yi Chen Zhengsu tetap salah kalian semua. Aku akan kembali lagi. Suiran. Aku akan membuatmu membayar semua yang telah aku hilangkan. Hei, jangan keluar. Minta tolong pada pengurus properti untuk membuangnya saja. Kamu tidak bisa terus-terusan tidak keluar rumah. Aku akan segera kembali. Hei, tunggu sebentar. Hati-hati. Baik. Raja Jiexie, kamu masih berani datang. Suiran, lihatlah dirimu. Lihat aku lagi. Hidupmu sekarang adalah segalanya yang indah. Tanpa kekhawatiran. Aku tidak punya apa-apa. Tidak ada perusahaan yang mau aku. Semua ini karena kamu. Semua ini karena kamu memaksa aku untuk menyerah. Seorang diri seharusnya adalah hidupku. Hidupku adalah tanggung jawabmu. Kamu di sini. Kalau begitu lapor polisi. Kembalikan padaku. Lapor polisi, lapor polisi. Zhang Jiewen, kamu pikir membiarkan ibumu bunuh diri akan menyelesaikan semuanya? Apakah kamu bisa lolos dari hukuman? Zhang Xianwen, apakah hatimu tidak merasa bersalah? Itu memang yang seharusnya dia lakukan. Dia melahirkan aku, dia yang menggantikan aku, menjual ginjal untukku. Obat bisa menyelamatkan. Aku beritahu kamu, kamu paling tidak berhak berkata seperti itu padaku. Semua yang aku lakukan ini demi kamu. Kamu. Hari ini aku akan merebut kembali semuanya milikku. Paling tidak kita mati bersama. Sisi. Ya. Zizi kenapa begitu bodoh? Hampir mencapai 5.000. 5.000. Membunuh anakku dan menghancurkan hidupku. Tinggalkan aku hanya ingin menyembunyikan bahaya bersamanya. Aku mau bunuh tanpa make up. Aku mau keluarga. Jangan. Jangan bodoh, jangan mendekat. Chen, cepat panggil ambulans. Sisi, bangunlah. Haha. San Jiewen, kamu binatang itu. Semua ini salahku, salahku. Ini salahku. Hahaha. Mencintai semua orang.
Haha. Ha? Gang Suewen, kamu diduga sengaja melakukan kejahatan. Sekarang saya menangkap Anda sesuai hukum. Hujan, saya akan menjemputmu pulang. Chen Chen, sekarang kamu semakin seperti bos besar ya, wanita. Jangan lupa bawa pergi. Kalau lupa ya sudah, masih ada kamu, baiklah, terima kasih, baiklah. Ternyata bagaimana mungkin hidup bersama orang lain di musim dingin? Katakanlah kita berharap bisa bersama. Bersama setiap saat, selalu bersama. Saat kamu menunjukkan hal ini padaku, kamu mempertemukanku dengan hati itu. Yang paling indah. Aku tahu sejak saat itu duniaku akan bersih dan cerah.